Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus kepada jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Melalui anugerahnya kita kembali dipertemukan dalam ibadah online kita pada minggu ini. Kita akan segera memulai ibadah kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati dengan bersaat teduh. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Allah yang telah menebus dan menjadikan kita umat pilihannya untuk datang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Allah kita, yang kita sembah, yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menebus setiap kita. Mari dengan kesungguhan hati, melalui pujian Kau yang terindah, kita akan menyembah Allah, meninggikan nama Tuhan kita yang kudus. Saatnya akan tiba, tiada lutut tak bertelut akan menyembah Dia, dan semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Raja. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. sembah Kau ya Allah. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan
Jemaat dipersilakan untuk duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki doa pengakuan dosa. Mari membuka jiwa kita di hadapan Tuhan. Mari mengakui segala kesalahan dan pelanggaran kita. Kita percaya bahwa di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, di sana ada pengampunan dan juga ada damai sejahtera. Pujian, jiwaku terbuka akan menuntun kita untuk memasuki doa pengakuan dosa. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Katakan jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk mengambil waktu sejenak, mengakui segala kesalahan dan pelanggaran kita. Dan mari kita berserah di dalam belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Bapa Surgawi, hari ini kami kembali datang merendahkan hati kami di hadapan Engkau. Kami membuka jiwa kami dan mengakui segala kesalahan kami. Kami sadar sebenarnya kami tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Kami sadar bahwa seharusnya kelak kami menghadap tahta pengadilan Kristus dan menerima hukuman kekal atas keberdosaan dan pelanggaran kami. Tuhan, kami tidak sanggup untuk menyelamatkan diri kami. Kami juga tidak sanggup untuk menyelamatkan orang lain. Hanya Engkau saja yang sanggup memberikan pengampunan dengan sempurna. Kami percaya bahwa hanya di dalam anugerah Tuhan kami, Yesus Kristus, keberdosaan dan pelanggaran kami mampu untuk disucikan. Ya Tuhan, tolonglah kami sekali lagi untuk menghidupi anugerah Tuhan sesuai dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, sekali lagi kami memohon agar Engkau meneguhkan iman kami, menguatkan kami untuk lepas dari segala yang jahat, hidup dalam kebenaran-Mu, semakin mengasihi Engkau dan sesama kami. Tuhan, ini setiap pengakuan kami, dan kami mohon Tuhan sendiri yang akan memberi kelegaan dan damai sejahtera dalam hati kami masing-masing. Ajar kami ya Tuhan untuk sungguh-sungguh berserah dalam anugerah-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh mengakui, menyesal, bertobat dan berkomitmen untuk semakin diperbaharui di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada setiap kita kekuatan yang baru. Firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan tidak hanya sekedar memberikan kita hati yang baru, namun Tuhan juga memberikan kita tujuan hidup yang baru, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan, memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pujian yang terutama dalam hidup ini akan meneguhkan hati kita di dalam kita mengikut Tuhan. Mari dengan segenap hati kita katakan haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari kita katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri bersama dengan seluruh orang percaya dari segala tempat. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaknya setiap orang yang percaya mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Dan hari ini doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Ferry Setiawan. Mari jemaat sekalian, kita akan bersama berdoa syafaat. Bapa Surgawi, hari ini kami bersyukur atas rahmat, anugerah, dan segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami.
Kami bersyukur hari ini masih bisa mengikuti ibadah online di tempat kami masing-masing. Kami juga bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan keluarga kami. Sungguh kami bersyukur bahwa Engkau baik dalam hidup kami. Tuhan, kami juga memohonkan kebaikan Tuhan untuk gereja kami. Kiranya Engkau berkenan untuk terus memberikan kekuatan dan kesehatan kepada tim hamba Tuhan yang terus berupaya untuk mengajak dan menyediakan kebutuhan rohani yang diperlukan oleh jemaat Tuhan melalui media online yang ada. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk jemaat dimanapun mereka berada. Jikalau saat ini mereka mengalami pergumulan rohani dalam hati mereka, kiranya Engkau berkenan untuk memulihkan hati mereka sehingga ada damai sejahtera Tuhan yang memerintah di sana. Jikalau saat ini ada jemaat yang bergumul dalam kesehatan, oh Tuhan, segala upaya medis yang mereka lakukan, mohon Engkau sertai dan kiranya Engkau berkenan untuk menunjukkan kebaikan-Mu kepada mereka. Jikalau saat ini kami berkumpul dalam masalah ekonomi yang hari-hari ini tidak mudah untuk kami lalui, kami mohon agar Tuhan tetap memberikan kami hikmat dan kesabaran untuk menghadapi tantangan saat ini. Tuhan, pada saat ini kami memohonkan kebaikan Tuhan atas bangsa kami Indonesia tercinta ini. Kami melihat ada tantangan demi tantangan yang tidak mudah yang saat ini dihadapi oleh pemerintah pusat maupun di daerah-daerah. Kami memohon agar ada pendataan yang tepat bagi warga yang kesulitan, sehingga masyarakat yang betul-betul membutuhkan bantuan bisa menerimanya. Begitu pula, kami berdoa untuk upaya-upaya yang saat ini dilakukan oleh pemerintah kota kami di Kediri maupun dalam lingkup Kabupaten Kediri. Kami mohon agar Tuhan sendiri yang menyertai setiap upaya demi upaya yang terbaik yang saat ini diupayakan. Ya Tuhan, inilah pergumulan dan kekhawatiran kami yang kami doakan hari ini. Di tengah-tengah masa sulit yang sampai saat ini, mohon Tuhan terus ingatkan kami untuk bersadar dan percaya kepada Tuhan, mengikut Engkau dengan setia di masa yang baik maupun dalam keadaan yang sulit. Kiranya Engkau berkenan menyatakan yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melihat situasi dunia saat ini, tentu ada banyak hal yang membuat kita menjadi khawatir. Bahkan kita mungkin menjadi ragu-ragu akan masa depan kita. Seakan-akan tekanan demi tekanan di dalam hidup kita membuat kita menjadi goyah. Hari ini firman Tuhan akan kembali mengajarkan kita bagaimana kita mengokohkan kembali bangunan kehidupan kita. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita pujikan pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu ya Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku.
Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Kepada hambanya, penginjil Gatot Hari Kristanto dipersilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hari ini di minggu ini masih mengadakan ibadah streaming, dan ini sebetulnya adalah situasi yang kurang menyenangkan bagi kita, karena ibadah bersama kita berkumpul itu memang tidak bisa tergantikan suasananya dengan ibadah streaming ini. Tetapi biarlah sedapat yang kita bisa, kita tetap memelihara kerinduan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam surga, kami hari ini datang beribadah kepada Tuhan, dan secara khusus kami akan merenungkan bagian firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat memahami dan mengerti kehendak Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dapat melembutkan hati kami dan mendengar firman-Mu, dan firman Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Kami menyerahkan sepenuhnya waktu pemberitaan firman Tuhan ini. Tuhan yang menolong hamba-Mu, Tuhan yang akan memberkati juga seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing, supaya dengan demikian kami bisa belajar dan merenungkan firman Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini sepenuhnya. Tolong hamba-Mu yang terbatas ini, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu topik, kokohkan bangunan kehidupan kita. Dan saya akan membacakan bagi kita sekalian di dalam perikop atau Alkitab, kitab Matius, Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai dengan 27. Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 27 akan saya bacakan untuk kita sekalian. Mari kita akan memperhatikan bersama-sama. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir,
lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita pernah menyaksikan detik-detik sebuah rumah yang roboh karena terdapat erosi, kena banjir dan lain sebagainya, memang begitu mengerikan. Ini sedikit gambaran sebuah video bagaimana rumah yang megah itu bisa roboh dan hancur di dalam waktu yang sekejap. Kita bisa menyaksikan sebentar. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana kengerian ketika rumah itu roboh dan rumah itu hancur. Dan seindah dan semewah apapun, segagah apapun bangunan rumah itu, tetapi ketika pondasinya sudah hancur, pondasi yang tidak kuat, itu begitu sangat mengerikan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dari luar memang nampaknya indah, nampaknya kokoh, nampaknya baik, nampaknya luar biasa, tetapi dengan pondasi yang tidak kuat maka dia akan gampang runtuh. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah pentingnya kehidupan Kristen dan perlu kita bangun menjadi kehidupan yang kokoh. Banyak orang yang nampaknya dulu mungkin kita pernah mengenal, pernah kita mengerti, kita mengetahui orang-orang yang dulu nampaknya begitu sangat antusias di dalam hidup beragamanya, kekristenannya, aktivitasnya, dan menjadi seorang Kristen yang baik, beraktivitas sebagaimana mestinya sebagai seorang Kristen, dan tiba-tiba kita mendengar ia bisa kecewa kepada Tuhan, ia bisa kecewa dengan kehidupannya dan bahkan mungkin meninggalkan Tuhan. Ini hal-hal yang bisa kita dapati di dalam kehidupan kita hari ke hari, fenomena spiritual kita yang mungkin kelihatan begitu sangat luar biasa, nampak sangat baik sekali, sangat indah sekali, namun sebenarnya begitu rapuh di dalamnya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa itu bisa terjadi? Karena semua kehidupannya sesungguhnya adalah kehidupan yang tidak memiliki dasar yang kuat. Semua kehidupannya itu dijalankan dan dikelola tidak ubahnya seperti semangat dan tujuan motivasi orang-orang dunia pada umumnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, maka saya ingin kita memperhatikan bersama-sama bahwa kehidupan Kristen yang kokoh itu bersumber dari kasih Tuhan, sehingga dengan kasih Tuhan itu bisa mewujudkan pengakuan iman kita. Dari kasih Tuhan itu juga bisa mewujudkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari ke hari. Seorang Kristen itu kan seorang yang sudah menyatakan pengakuan iman, Bapak Ibu. Seorang Kristen juga adalah seorang yang mau mendengar firman Tuhan. Orang yang mau mendengarkan renungan mungkin, dan orang juga yang mau membaca renungan firman Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan peringatan yang penting kepada kita. Tuhan memberikan peringatan penting kepada kita sebagai orang yang mungkin mengaku sebagai seorang Kristen. Perikop yang kita baca menjadi bagian terakhir dari khotbah di bukit. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pengajaran Tuhan Yesus yang dikenal dengan khotbah di bukit, Tuhan memberikan peringatan yang begitu sangat keras sekali. Tuhan memberikan peringatan yang begitu penting sekali dan begitu sangat keras, mulai dari pemimpin-pemimpin rohani atau pemimpin-pemimpin agama, petinggi-petinggi agama, sampai kepada orang-orang yang biasa, sampai kepada para murid. Peringatannya sangat keras sekali dan banyak orang yang menerapkan ajaran firman Tuhan atau Taurat pada saat itu dengan salah kaprah.
sehingga menjadikan pengikut-pengikut yang legalistik, pengikut-pengikut yang mematuhi aturan-aturan yang terasa begitu sangat membebani. Ini aturan-aturan harus dipenuhi, ini dan itu, ditambah lagi, dan mereka mengabdi kepada Tuhan dengan rasa ketakutan kalau Tuhan menghukum kalau kita melakukan kesalahan, dan tanpa cinta dan sukacita untuk mengabdi kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akan ada banyak, kalau kita melihat di dalam konteks ini adalah banyaknya nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu yang akan membuat banyak orang tersesat dan tidak bisa menemukan jalan Tuhan yang benar. Mereka banyak melakukan penipuan-penipuan sehingga banyak orang yang kemudian tidak bisa mengenal Tuhan. Tetapi banyak juga orang secara personal, secara pribadi, dengan caranya, dengan kelihayannya menipu diri dan tidak menjadi umat yang sebenarnya, bahkan juga menyembah Tuhan itu dengan cara yang salah, mengabdi kepada Tuhan dengan semangat transaksional di hadapan Tuhan. Ini adalah praktek-praktek hidup beragama yang sangat rapuh, Bapak Ibu Saudara. Dan lebih jauh lagi kalau kita membaca tadi pada ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Catatan Alkitab kita, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Perikop yang kita baca di dalam catatan ini peringatan yang sangat keras sekali kepada nabi-nabi palsu, sekaligus menggambarkan orang-orang yang mengira bahwa dirinya itu telah selamat dengan pengakuan imannya, bahkan mencoba untuk memunculkan prestasi-prestasi di dalam pelayanan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang mereka anggap menentukan ialah apa yang mereka katakan. Aku sudah mengaku iman, percaya kepada Yesus, percaya tentang Yesus. Pengakuan yang digambarkan ini adalah pengakuan yang gak remeh, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pengakuan yang kita melihat itu pengakuan yang sungguh-sungguh di dalam isinya juga bukan isi yang salah. Pengakuan iman ini, mereka dengan hormat menjunjung tinggi status Tuhan Yesus sebagai Tuhan, dengan memanggil sebutan Tuhan, Tuhan. Benar sekali. Dan itu bukan sekedar sapaan yang basa-basi, bukan sekedar sapaan yang sopan biasa. Kata Tuhan, Tuhan di sini adalah gelar ilahi, Bapak Ibu. Ini gelar ilahi yang bisa disamakan di dalam perjanjian lama itu dengan Yahweh atau Yehova. Ini pengakuan yang tepat sekali tentang siapakah Yesus itu, dan dia adalah sebagai Tuhan. Pengakuan yang sangat benar, dan bahkan pengakuan itu bukan pengakuan yang sambil lalu, tapi pengakuan yang disampaikan dengan semangat yang menyala-nyala, pengakuan yang disampaikan dengan antusias, bukan ragu-ragu. Dikatakan di situ berseru Tuhan, Tuhan. Ini bukan pengakuan seperti orang pengakuan di kamar sendiri, tidak. Ini pengakuan di khalayak, pengakuan di banyak orang untuk mengaku Yesus sebagai Tuhan, Tuhan. Bahkan kalau kita melihat pengakuan ini luar biasa karena ditambahkan dengan begitu banyak prestasi apa yang dilakukan oleh orang-orang ini di dalam pelayanan, di dalam Yesus, di dalam namanya. Hal-hal yang prestisius, hal-hal yang istimewa, pelayanan-pelayanan yang begitu luar biasa, pekerjaan-pekerjaan besar, bahkan menjadikan mereka sedikit percaya diri dengan apa yang mereka lakukan, sehingga mereka ada nada menuntut, kami sudah melakukan ini dan itu, kami sudah bernubuat melakukan mujizat di dalam namamu. Saudara dikasihi oleh Tuhan, bagi saya dan bagi kita mungkin
Ini adalah suatu pengakuan yang luar biasa dan tidak diragukan lagi. Dan kebenaran pengakuan ini memang betul. Tapi apa yang mereka katakan ini tidak dapat menyelamatkan mereka dari penghakiman Tuhan. Tidak dapat menyingkirkan mereka dari penghukuman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus begitu sangat mengejutkan sekali, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika Tuhan mengatakan, "Aku tidak pernah mengenal engkau." Saudara, alasan penolakan Tuhan terhadap mereka itu karena pengakuan mereka itu hanya bersifat verbal, hanya di mulut, bukan bersifat moral yang mengubah kehidupan mereka. Hanya mengena dengan mulut mereka saja dan bukan karena kehidupan mereka, bukan. Mereka menyebut Yesus Tuhan. Mereka menyebut Yesus Tuhan, tapi tidak pernah tunduk kepada ketuhanan Yesus. Tidak mau mematuhi kehendak Bapa yang di surga. Ini nampak seperti kalimat yang benar ya, yang sopan, Tuhan, Tuhan dan lain sebagainya. Tapi bagi Tuhan ini hanya menjadi basa-basi beragama. Orang Jawa ngomongnya abang-abang lambe gitu, Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Manis-manis di bibir saja. Pada versi paralel Lukas yang sama, Lukas mencatatkan lebih jelas lagi. Dia mengatakan dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-46, mengatakan, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Ini kan abang-abang lambe, manis-manis bibir. Kita melihat, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itulah gambaran hidup yang sangat rapuh dan kosong di hadapan Tuhan. Di dalam sebuah reality show ya, kalau kita melihat mungkin di YouTube juga ada acara sergap, acara pengamanan dan lain sebagainya. Kita mengenal ada acara 86, kemudian ada beberapa tim Jaguar, ada Remas Backbone itu di daerah Jakarta Timur, itu dikenal dengan Remas Backbone yang mengamankan situasi pada malam hari gitu ya, dan komandannya kalau tidak salah namanya Ambarita. Suatu saat mereka malam-malam itu mereka keliling tengah malam untuk melihat situasi keamanan di sekitar. Mereka melihat ada orang berkumpul, dan suatu saat mereka menemui sekelompok orang sedang berkumpul, muda-mudi sedang berkumpul, dan melihat di situ mereka kaget dan kemudian mulai berdiri semua. Kemudian di situ terdapat botol minuman 1-2 di situ, dan mereka mulai diperiksa. Kemudian Komandan Ambarita ini mengamankan beberapa orang, mengamankan satu orang, dipegang, kemudian dikatakan, "Kamu minum ya?" "Oh, ya, cuma enggak jawab, cuma ya dan gitu." "Kamu bawa narkoba? Kamu bawa sabu-sabu?" "Oh, enggak, sumpah demi Tuhan, enggak." Jadi dia sampai bersumpah-sumpah demi Tuhan, lalu dijawab, "Enggak usah bawa nama Tuhan. Nggak usah bawa nama Tuhan. Dari mulutmu aku mencium bau alkohol. Nggak usah bawa nama Tuhan." Biasanya makin sering bawa nama Tuhan, makin kelihatan sulit untuk dipercaya. Dan ceritanya akhirnya memang didapati di dompetnya itu ada bubuk putih. Nah, dapat bubuk putih dan itu sabu-sabu di bungkusan kecil gitu. Sudah bersumpah-sumpah demi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang zaman ini kita mengklaim diri sebagai seorang Kristen, bisa saja kita memberi pengakuan verbal kita di mulut kita, percaya kepada Yesus secara pribadi, dan bahkan di hadapan khalayak kita bisa menyebut Tuhan kita menyebut junjungan kita, bahkan di hadapan
Banyak orang mungkin waktu kita dibaptis, waktu kita di CD, waktu kita di gereja, kita bisa menyebut nama Tuhan dengan begitu agung, bisa mengucapkan pengakuan-pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli, dan bahkan kita bisa menyanyi-nyanyi memuji Tuhan untuk menyatakan penyembahan kita dengan berbagai macam pelayanan yang kita lakukan. Klaim-klaim yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Namun kita perlu perhatikan bahwa Yesus Tuhan kita tidak terkesan oleh semata-mata kata-kata bagus kita. Tidak. Ia tetap menuntut bukti. Ia tetap menuntut bukti kesejatian dari pengakuan kita kepada Kristus itu di dalam bentuk kebaikan-kebaikan, perubahan hidup dan ketaatan kita kepada Tuhan. Pengakuan tinggal pengakuan itu kosong adanya jika tidak ada kehidupan yang menyertai. Kehidupan Kristen yang sejati, Bapak Ibu sering kasih Tuhan, itu tidak terletak dari makin banyaknya kita menyebut nama Tuhan, sedikit-sedikit Tuhan, sedikit-sedikit Tuhan. Tidak. Namun terletak dari iman yang dinyatakan melalui apa? Perbuatan. Yang dinyatakan melalui tindakan. Karena apa? Karena kita tidak bisa melihat iman seseorang, tidak bisa melihat hati seseorang yang ada di dalam ini. Yang bisa kita lihat adalah tindakannya, yang bisa kita lihat perbuatannya. Dan bahkan kalau perbuatannya itu pun sudah bisa kelihatan, itu pun belum bisa 100% mencerminkan hatinya yang benar-benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Mata Tuhan terlalu tajam, mampu melihat dengan terang dan jelas dari seluruh hidup kita, dari dalam sampai dengan keluar, dan bahkan dari luar sampai ke dalam, bagaimana cara kita beragama. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Seringkali kekristenan itu hanya digaungkan dengan begitu murah oleh banyak orang. Kekristenan itu digaungkan hanya untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan manusia, menjawab konsumsi manusia, kebutuhan hidup kita di dunia ini. Praktek-praktek untuk membawa orang datang kepada Tuhan Yesus ini. Yesus adalah jawaban. Yesus adalah jawaban. Datanglah kepada Yesus. Jawaban dari apa? Jawaban dari sakit penyakit. Jawaban dari krisis ekonomi kita. Jawaban dari rumah tangga kita yang bahagia. Jawaban dari problem usaha pekerjaan kita. Dan bahkan jaminan kita untuk bisa masuk surga. Yesus adalah jawaban. Datang kepada Yesus, Dia akan menyatakan mujizatnya di dalam hidup kita. Itu Bapak Ibu yang sering digaung-gaungkan oleh banyak orang. Dan hal-hal ini sering menghasilkan pengakuan-pengakuan iman yang hanya membawa hidup Kristen itu di dalam jiwa konsumerisme, pemanfaatan Tuhan, eksploitasi Tuhan bagi dirinya, dan semangat duniawi yang ada di dalam dirinya. Bukan semangat pengabdian kepada Tuhan karena cinta kepada Tuhan, tapi karena butuh Tuhan untuk memenuhi kehidupannya. Saudara yang kasih Tuhan, demikian juga bagi orang-orang yang sudah banyak mendengar firman Tuhan. Dalam bagian selanjutnya sudah banyak mendapatkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberikan tantangan. Tuhan Yesus memberikan gambaran itu di dalam ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan,
Di dalam catatan ini kita melihat, kalau tadi topik sebelumnya persoalan yang itu adalah persoalan pengakuan iman yang kosong, persoalan yang ada di sini pada persoalan terakhir ini adalah tentang mendengar firman, pendengar firman. Persoalan tentang orang-orang yang menjadi penikmat firman Tuhan. Banyak orang-orang yang hidup pada zaman Tuhan Yesus, Bapak sering kasih Tuhan, waktu Yesus melayani pada saat itu, mereka menjadi pendengar cerita atau firman Tuhan Yesus yang begitu sangat baik. Mereka menyenangi ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemana mereka ikut, mereka mendengarkan sampai dengan di sini khotbah di bukit dengan berbagai topik yang luar biasa dan mereka dikatakan takjub, katanya demikian. Mereka mencari Tuhan Yesus berada di mana untuk mendengar. Mereka menjadi pengikut yang begitu setia untuk mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus telah mengajar mereka dan menegur mereka. Orang yang akan menjadi kokoh adalah orang di dalam iman, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Di sini ada dua gambaran, Bapak Ibu. Ada dua gambaran untuk menjadi peringatan sekaligus keputusan bagi orang yang sudah mendengarkan khotbah di bukit ini. Yang pertama, di situ ada pihak orang yang bijaksana. Siapa orang yang bijaksana? Dicatatkan di situ adalah orang yang mendirikan rumah di atas batu, dan itulah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Di pihak yang lain ada gambaran yang lain, yaitu orang-orang yang disebut orang-orang yang bodoh, yaitu orang-orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Memang zaman dulu dalam situasi tertentu waktu kering itu sungai-sungai menjadi kering, dan kemudian mereka supaya lebih efisien, efektif, mereka mendirikan rumah di dekat sungai-sungai itu supaya lebih praktis kebutuhan air dan lain sebagainya. Tetapi tiba-tiba datang hujan dan lain sebagainya, kemudian ada banjir dan mereka rumah-rumah itu akan terhanyut. Ini disebut sebagai orang-orang yang bodoh. Yaitu siapa? Mereka yang mendengar firman dan setelah itu hanya mendengar bablas angin, tidak melakukan. Dengar, ya sudah dengar saja. Kalau kita melihat di sini sama-sama membangun rumah, serupa, sama-sama membangun rumah, dan kita memang tidak gampang untuk membedakan antara kedua tipe atau kedua golongan ini, karena yang membedakan itu ada yang terdapat di dalam, nggak kelihatan. Pondasinya tidak bisa langsung kelihatan, Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Sama seperti itulah bisa terlihat di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Keduanya nampak sama-sama membangun kehidupan Kristennya. Kesamaannya bahwa kedua tipe orang ini sama-sama mendengar firman. Ya betul. Keduanya sama-sama mendengar firman. Jadi bisa saja kedua-duanya ini sama-sama ke gereja, sama-sama belajar Alkitab, membaca Alkitab, sama-sama mendengarkan khotbah, sama-sama membaca buku rohani, sama-sama mendengar firman. Kita sulit untuk menunjukkan letak perbedaannya karena penampakan atasnya. Tetapi perbedaan yang nampak jelas di sini adalah tentang pondasi kehidupan mereka yang sesungguhnya berbeda. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan utamanya apa? Pertanyaan utamanya bukan apakah mereka itu mendengar firman, sama-sama mendengar. Tetapi pertanyaan utamanya, apakah melakukan apa yang mereka dengar? Itu yang membedakan. Jangan-jangan orang katakan engge dengar engge tapi enggak kepanggih. Itu orang Jawa ngomongnya begitu ya. Hau atau iya tapi tidak melaksanakannya. Dan hanya banjir, hanya badai yang dapat menyingkapkan kebenaran itu. Keadaan sesungguhnya, ya kadang-kadang badai, krisis, yang kesulitan dan lain sebagainya itu bisa memunculkan
kesalehan yang sesungguhnya itu seperti apa. Kadang-kadang bisa terjadi seperti itu, sehingga kadang-kadang ada orang kok aktif, rajin, jadi orang Kristen baik, tiba-tiba hilang begitu saja karena kesulitan-kesulitan kehidupan. Tapi itu pun bisa jadi belum terlihat, Bapak Ibu sekalian. Kalau itu pun belum terlihat, pada hari penghakiman nanti Tuhan akan membukakannya, siapakah sesungguhnya orang itu. Ironi sekali, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, di tengah-tengah bangunan-bangunan yang diperlukan ini di daerah Sumatera Barat, Bapak Ibu. Di daerah Sumatera Barat itu ada seorang bupati di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, itu bupatinya namanya Bapak Hendra Joni, mendapatkan bantuan untuk membangun rumah bagi para nelayan. Jadi nelayan yang kekurangan itu rumahnya dibangunkan. Kemudian tender, ada kontraktor yang sudah bisa mendapatkan hak untuk membangun, tetapi setelah beberapa waktu lamanya bupati ini mengecek, kemudian marah-marah, Bapak Ibu. Kenapa dia marah-marah? Karena ketika didongkel itu rumah yang baru dibangun 34 rumah, itu seluruh 34 rumah itu tidak ada pondasinya, Bapak Ibu. Enggak ada pondasinya. Mengerikan sekali. Begitu marah dia, kontraktor yang membangun itu dimarahi karena tidak pakai pondasi, dan dia mengatakan, saya nggak bisa terima, robohkan semua, harus ada pondasinya. Ya, siapa yang bisa nyaman tinggal dalam rumah yang nggak ada pondasinya? Mengerikan sekali, cepat atau lambat akan runtuh rumah itu. Apalagi memang Sumatera Barat itu termasuk wilayah yang rawan gempa, Bapak Ibu. Kalau kita mau membandingkan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, bandingkan. Yakobus mengingatkan kepada kita dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 ayat 26, mengerti firman Tuhan tetapi tidak dipraktekkan itu seperti iman tanpa perbuatan, hakikatnya mati. Tuhan Yesus memberikan gambaran orang yang mendengar firman dan kemudian tidak melakukan, itu juga sama saja bohong, Bapak. Gak ada artinya, dia akan runtuh cepat ataupun lambat. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, setelah memahami penjelasan di atas yang kita renungkan tadi, mungkin saja kita menangkap ada satu kecenderungan, ini sepertinya ajaran Tuhan Yesus ini lebih cenderung untuk menekankan usaha manusia, kebaikan manusia, perbuatan baik, ketaatan, supaya bisa dibenarkan, supaya bisa diselamatkan. Tidak, Bapak Ibu, tidak seperti itu yang dimaksudkan. Yesus memberikan bagian ini sebagai penutup khotbahnya karena dia ingin mereka yang mendengar khotbahnya ini, mereka mau melakukannya. Bukan hanya menjadi sebagai pendengar, tapi menjadi pelaku firman. Seluruh pengajaran Tuhan Yesus, baik itu pada ayat yang ke-21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Demikian juga ayat yang ke-24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 21, ayat 24 itu tidak mengajarkan keselamatan itu dari perbuatan baik. Tidak, sama sekali tidak. Kalau itu yang diajarkan, maka ini akan bisa bertentangan dengan Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 9. Kita diselamatkan karena kasih karunia melalui iman. Itu bukan hasil perbuatan baik kita, itu bukan jasa kita. Jadi maksud ayat-ayat di sini tidak membuang iman, tetapi justru ingin menunjuk kepada peringatan pada orang-orang yang tidak bisa membuktikan imannya itu di dalam perbuatan baik. Kalau kita melihat Abraham itu orang beriman, tapi dia orang yang taat. Jadi maksudnya di sini dia adalah contoh orang yang beriman, tetapi dia memiliki ketaatan yang besar di hadapan Tuhan sehingga dia disebut sebagai bapak orang yang beriman. Di dalam hal ini ketaatan dan iman itu tidak bisa dibenturkan, tidak dipisahkan. Orang yang beriman dia akan menjadi orang yang taat. Orang yang beriman adalah orang yang mempunyai ketaatan. Jadi ini tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu.
Selain peringatan Tuhan Yesus kepada nabi-nabi palsu itu, Tuhan atau Matius dalam bagian ini juga ingin mengoreksi kelompok-kelompok orang komunitas pada saat itu yang antinominian. Maksudnya mereka adalah orang-orang yang tidak perlu taat aturan, yang tidak mau dibelenggu oleh aturan. Kita kan sudah bebas, kita kan sudah merdeka, kita nggak perlu lagi dibelenggu, diatur, ditekan-tekan sehingga kita menjadi tidak bebas. Tapi akhirnya disebut mereka adalah orang-orang yang membuat kejahatan, Bapak Ibu. Jadi pengajaran Tuhan Yesus atau firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini memang memiliki standar yang lebih tinggi dari orang-orang dunia pada umumkan untuk kita bisa melaksanakannya. Tapi kita diberitahu bahwa ini kita bukan berhadapan dengan Tuhan yang hanya memelototi mana salahnya ini apa umatku dilihat salah-salahnya saja, tidak. Siap-siap dihukum, enggak. Tapi kita diajar oleh Tuhan di dalam bagian ini justru kita mendapat angin yang segar. Kita mendapat kabar yang melegakan, mendapatkan kebebasan bahwa pengajaran Tuhan Yesus ini sekaligus menguraikan apa? Menguraikan fakta bahwa Bapa yang kita sembah itu memiliki karakter yang begitu mengasihi kita, yang peduli kepada kita, sehingga alangkah sayangnya kalau kita ini tidak mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Alangkah sayangnya kalau kita ini mengabdi kepada Tuhan itu dengan cara transaksional. Tahu ya Bapak Ibu, transaksional ya. Kalau kita mau belanja di pasar itu misalkan kita punya uang, kamu punya apa? Kalau saya bisa kasih ini, kamu bisa kasih apa? Sayang sekali cara pengabdian seperti itu Bapak Ibu. Dan itu memang bukan cara pengabdian yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan memberikan firman ini agar manusia itu bisa mengalami perubahan secara total. Bukan sekedar tahu, bukan sekedar mengakui di dalam mulut, bukan sekedar mendengar, tetapi mengalami perubahan kehidupan. Bukan sekedar mau cari apa yang dibutuhkan di dalam hidupnya yang bisa didapat dari Tuhan, tetapi supaya hidup dengan bangunan yang kokoh sampai dari dasarnya. Sering kasih oleh Tuhan, beberapa tempat kalau kita melihat di beberapa kota-kota yang besar itu ada bangunan-bangunan kuno, bangunan-bangunan lama yang tetap berdiri kokoh, yang berdiri masih kuat sekali, bahkan umurnya bisa ribuan tahun, ada yang ratusan tahun. Kalau di beberapa tempat di luar negeri seperti bangunan Basilika Konstantin di Jerman itu, wah itu umurnya sudah berapa ribu tahun Bapak Ibu. Ada lagi kalau di Kediri ini bangunan apa yang tua sekali ya, termasuk Gereja Merah. Gereja Merah yang ada di seberang sungai itu juga adalah bangunan yang sudah lama, ratusan tahun, 100 tahun lebih. Bangunan-bangunan peninggalan zaman dulu dengan pondasi yang begitu kuat, dengan tembok yang begitu tebal, mereka dulu membangun dengan perhitungan yang sedemikian rupa agar bangunan ini bisa bertahan lama dan bahkan beratus-ratus tahun lamanya. Saya pikir kita ingin demikian, hendaknya membangun kehidupan kita, kehidupan Kristen kita dengan kokoh. Bagaimanakah dengan kita sekalian Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Bagaimana dengan kita? Yesus ingin mengatakan, lihatlah dirimu, ujilah dirimu. Yesus ingin kita mengerti apa bedanya Kristen yang sejati dengan Kristen yang palsu. Apa bedanya bangunan yang kokoh dengan bangunan yang keropos, sesungguhnya yang kosong. Orang Kristen sejati itu meletakkan dasar imannya itu di batu karang yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Dia percaya kepada Yesus Kristus yang begitu mengasihi dia dan ingin menyatakan keselamatan yang sudah dia miliki itu, yang dengan sempurna itu, dengan pengabdian yang tulus kepada Tuhan, bukan transaksional tapi dengan cinta dan sukacita. Meletakkan imannya itu dengan percaya, baik dalam perkataan juga di dalam perbuatannya. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dia mau lakukan. Itu adalah bangunan kehidupan yang kokoh dari seorang Kristen. Maukah saudara
kita boleh membangun kembali kehidupan kita. Banyak orang Kristen yang merasa begitu berat melakukan firman Tuhan. Kok susah ya jadi orang Kristen? Itu disebabkan karena apa Bapak Ibu? Itu disebabkan karena cintanya kepada dunia ini dan cintanya kepada dirinya sendiri itu jauh lebih besar. Kita lupa kasih Kristus sudah menebus kita di atas kayu salib. Seharusnya menjadi makin jelas betapa Tuhan itu mengasihi kita. Betapa Tuhan itu mencintai kita dan Ia tidak ingin memperbudak kita. Bukan, Dia tidak ingin memperalat kita dan memaksa kita untuk taat kepadanya. Justru karena Kristus mengasihi kita, maka Ia memberi sukacita kita untuk kita bisa mengasihi Tuhan dan melakukan firman-Nya dengan sukacita. Dengan demikian saat badai itu datang, bahkan saat penghakiman Tuhan kelak di hari terakhir, kita dapat tetap berdiri kokoh di dalam Kristus. Karena anugerahnya, karena Kristus. Bagaimanakah kita Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan? Cara beragama apa yang sedang kita jalankan pada saat ini? Dan bagaimana kita menjalankan itu? Sesungguhnya itulah yang membentuk dan membangun kehidupan kita. Biarlah hidup ini sungguh mengkonfirmasi di dalam kehidupan kita betapa Tuhan itu mengasihi kita. Dan dengan sukacita kita juga melakukan firman-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita, kokohkan bangunan kehidupan Kristen kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih sebagai orang yang sudah menyatakan diri kami di hadapan Tuhan dan sesama bahwa kami adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat menyatakan pengakuan iman ini di dalam kehidupan kami hari ke hari. Supaya kami juga dapat melakukan apa yang kami dengar di dalam firman Tuhan. Di sanalah ya Tuhan, kehidupan kami dibangun di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kami, yang karya keselamatannya sempurna di dalam kehidupan kami. Di sanalah kami bergerak untuk dengan cinta yang tulus kami mengabdi kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami semua supaya kami dapat melihat diri kami dengan persis, supaya kami dapat menempatkan diri kami dan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Berkatilah kami semua, berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, pengumuman pada minggu ini yaitu serangkaian berita gereja dapat jemaat lihat melalui WA News Kanaan. Yang kedua, bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan melalui amplop dapat dimasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan di belakang gereja. Ingat, hanya hari Minggu saja, mulai pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia bagian Barat. Apabila jemaat ingin memberikan persembahan via transfer dapat dilakukan ke rekening BCA untuk jemaat Kediri di 033 080 3436 atas nama Robi Mulyadi Gunawan. Untuk jemaat Pos PI Pare di nomor 140 064 2881 atas nama Kusumawati Purnomo atau Lili Galatia. Sedangkan bagi jemaat Pos Gurah, persembahan dapat disampaikan via telepon 081 235 860 886 atas nama Bapak Lukas. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Tetap sehat, semangat, Tuhan memberkati. Ingat tetap mengikuti anjuran pemerintah, stay at home.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama menyelesaikan dan menuntaskan akan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama berdiri dan kita akan bersama-sama menyanyikan pujian doksologi sebagai penutup ibadah kita pada hari ini. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan pada hari ini. Dan Allah sumber segala karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk dan mengambil saat teduh. Tuhan memberkati kita semua. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati.